Sebelum kita duduk, saudara bisa lihat samping, kanan, kiri, kasih senyuman yang terbaik. Katakan, kamu maksimal. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat. Di sini ada 3 row, saya mau sapa dulu yang ada di sebelah kanan saya. Shalom. Wah, kalau orang Manado bilang so makan 2 kali tambah. Puji Tuhan. Yang sebelah kiri, shalom. Yang tengah jangan mau kalah, shalom. Wah, lambaikan tangan orang-orang yang diberkati Tuhan pada kesempatan di sore hari ini. Puji Tuhan. Pepatah tua berkata kalau tidak dikenal tidak disayang, dan tadi Pastor Michael sudah memberikan penjelasan buat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pelayanan ketika ada di Sangir. Thanks for the opportunity, Pastor Paul. Ini adalah hal yang luar biasa, Tuhan izinkan untuk saya bisa berbicara di sore hari ini. Tetapi yang saya yakin dan percaya, mungkin suara saya yang Bapak Ibu dengar, tetapi lewat suara saya mungkin ada suara Tuhan yang lagi memanggil kehidupan kita untuk bukan menjadi Kristen yang rata-rata. Amin. Oleh sebab itu 30 menit ke depan, kalau lewat sedikit 5 menit, ya 35 menit, ya kira-kira begitu. Kita akan berbicara bersama mengenai penghalang kemaksimalan. Kita didesain Tuhan, di dalam kehidupan kita itu bukan menjadi yang rata-rata standar, tetapi maksimal. Amin, maksimal. Dan Tuhan rencanakan itu dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang baik, yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita sulit untuk bisa masuk di dalam apa yang Tuhan sudah rencanakan itu. Maka ada banyak penghalang-penghalang tentunya yang akan membatasi itu semua. Tetapi yang saya yakini pada kesempatan kali ini, baru namanya saja GBI Damai Sejahtera. Berarti semua harus ada damai sejahtera. Amin. Mau damai sejahtera bagaimana kalau hidup tidak maksimal? Iya kan? Berarti kalau tema besar gereja ini berbicara soal damai sejahtera, kita harus bawa damai sejahtera itu bukan hanya di gereja. Jangan sampai kita punya dualisme, di gereja kita haleluya, di luar kita lupa. Ya kan? Kenapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bukan temporer, tetapi punya sifat kekekalan. Mau digoncang oleh apapun itu tetap damai sejahtera. Amin. Ada suara kenabian dari Pak Gembala tegur, bukan mendatangkan hal yang tidak baik, tetapi mendatangkan damai sejahtera. Cuman respon kita kadang-kadang bersungut-sungut. Lihat kanan kiri, katakan di tempat ini tidak ada. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sama-sama katakan dengan saya, penghalang kemaksimalan. 2, 3. Penghalang kemaksimalan. Next. Saudara, berbicara soal kemaksimalan adalah gambaran besar dalam kehidupan, di mana apa yang merupakan janji Tuhan, perkataan firman itu sinkron dengan hidup kita. Amin. Tuhan maunya apa, firman katanya apa, dan kehidupan kita harus sama seperti apa yang firman bicarakan. Itu berbicara maksimal. Jangan firman Tuhan itu A, kita lari jauh di Z. Kan bicara maksimal, bukan pakai standar kita, tapi standar firman. Bukan pakai standar kita, tapi apa Alkitab katakan. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, tetapi kata apa? Firman. Tapi Pak Pendeta, tapi Pak Dr. Paul, hidup saya ini sepertinya kadang-kadang ada di atas, kadang di bawah. Seperti dengan pengertian dunia bilang apa? Hidup ini seperti apa? Roda berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tapi firman Tuhan tidak pernah kadang-kadang, saudara. Iya kan? Firman Tuhan kalau naik ya naik. Bukan naik turun, naik turun. Kenapa kita naik turun? Hidup kita kadang-kadang di atas, kadang-kadang. Karena kadang-kadang juga melakukan firman. Amin. Kadang-kadang doa. Ada sesuatu yang membahagiakan hati, lupa berdoa. Ada masalah baru berdoa. Lihat kanan kiri, katakan pada dia, saya tahu orangnya. Berbicara soal kemaksimalan adalah apa? Keselarasan antara rencana Tuhan dan realitas kehidupan orang percaya. Kitanya seperti apa, kita lagi melakukan apa, ya itu Tuhan mau. Sama seperti tadi saya ngobrol dengan Dr. Paul dan berkata, oh nanti
Kalau Tuhan sayang 2 minggu depan lagi ketemu. Pastor Paul, itu sudah kehendak Tuhan. Tinggal bagaimana orangnya. Nah itu dia. Apa yang kita kerjakan, kan level kita seringkali meminta tanda daripada Tuhan. Tapi kita harus naik satu level. Di mana kehidupan apa yang kita lakukan, kita mengerti itu Tuhan mau yang kita lakukan. Artinya apa? Kita sudah berpadanan. Sama seperti Daud ketika berperang, dia tidak pernah memakai kekuatan lain. Dia hanya tanya Tuhan selalu. Maupun dengan cara yang sama. Kalau kita sakit panas, paracetamol. 3 hari berikut belum turun, paracetamol. Tapi kalau Daud tetap tanya Tuhan dulu. Mau persoalannya sama, mau tantangan yang sama. Tetap tanya Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih resep berbeda, kita mau bagaimana? Amin. Berbicara soal kemaksimalan, next. Dalam mencapai sebuah kemaksimalan, ini yang kadang-kadang susah. Kita diperlukan harus meresponi. Ketika berbicara soal kemaksimalan, respon kita, kalau kita dalam keadaan baik, kita berkata bahwa, wah saya maksimal. Tapi ketika lagi dalam persoalan, maka kita berkata, wah kayaknya saya ini tidak maksimal kayaknya. Kalau orang timur, kemarin kita ke Kupang kan, ke Kupang, biasanya kalau kendaraan itu ada namanya di depan. Begitu juga dengan Manado, Sangir itu ada namanya di depan mobil, ada stiker. Satu kendaraan nama Anugerah. Iya kan? Anugerah, ada stikernya besar namanya. Apalagi ada banyaklah kendaraan. Begitu ya Pak Nofri ya, di Manado. Kalau kita, anggaplah kita ini di sini ya, di Cempaka Putih mau ke Kelapa Gading. Kita pesan Grab atau InDrive atau Gojek. Kita pesan, muncul mobil namanya apa? Kesulitan. Apa yang kita lakukan? Kita tidak mau pasti untuk naik di mobil itu. Karena namanya kesulitan. Tapi ketika kita melihat ke kanan 50 meter. Setelah kita ada orang yang naik itu. Kita menunggu lagi, kita pesan lagi. Namanya apa? Sakit penyakit. Kita tidak naik. Tapi orang 50 meter sebelah kanan kita dia naik. Kita nunggu lagi. Kita mau cari apa kan? Kita mau cari damai sejahtera ya kan? Sukacita, berkat Tuhan melimpah, naik jabatan. Semua yang baik-baik kelihatan dari orang-orang di sini ya kan? Kita mau yang begitu-begitu. Tapi kalau Tuhan belum izinkan kita dapat, kita mengerti enggak bahwa 3 orang tadi sudah sampai di Kelapa Gading. Yang naik apa? Kesulitan. Yang naik apa? Sakit penyakit. Mereka sudah sampai di tujuan Tuhan. Nah kita masih nunggu karena kita mau cari yang enak. Betul apa betul? Kita mau yang seperti itu. Tapi apakah itu maksimal menurut Tuhan atau maksimal menurut kita? Yang kita tahu kalau kita naik jabatan, wah Tuhan kasih hal yang maksimal ini. Tapi kalau kita mungkin di PHK, apakah itu tidak maksimal? Mungkin kita berkata itu tidak maksimal, tetapi itu kemaksimalan Tuhan lagi bentuk kita supaya kita lebih lagi. Makanya di sini dikatakan begini, respon sangat menentukan kemaksimalan yang direncanakan Tuhan kepada manusia, kepada kita. Respon kita apa? Itu yang ditentukan. Kalaupun itu datang sesuatu yang tidak baik, ketika respon kita baik tentang itu, maka saudara lagi berjalan menuju kemaksimalan. Kemaksimalan kehidupan yang direncanakan Tuhan dalam manusia adalah sesuatu yang sempurna. Tapi apa? Manusia sulit untuk menyelami akan rencana Tuhan. Oleh sebab itu ada 4 hal sederhana yang membuat kehidupan kita tidak maksimal. Penghalangnya apa? Next. Mari kita buka Lukas pasal 15, 14 dan 15. Lukas pasal yang ke-15. Saudara bisa lihat di sini di layar Videotron. Kita baca dengan suara yang maksimal ya, saudara. Lukas 15, 14 dan 15. 2, 3. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 2 ayat ini menunjukkan ada konteks di mana Yesus lagi mengajar. Di situ dia mengajar tentang ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, dan ada
anak yang hilang. Berarti sesuatu yang terhilang itu sangat-sangat mau untuk diambil oleh Yesus kembali. Tetapi dosanya yang jauh, orangnya yang balik. Jangan orangnya balik, dosanya balik juga. Konteks Yesus berbicara soal perumpamaan seringkali diambil di dalam kehidupan yang nyata. Kalau berbicara soal tafsiran perumpamaan, pasti selalu berbicara soal keadaan yang nyata. Dan keadaan ini di mana ada anak bungsu meminta warisan kepada bapaknya. Dia meminta, dia pikir dia sudah hebat, dia mau keluar dari rumah bapaknya. Tapi pada akhirnya ketika dia punya banyak, dia keluar jauh dari bapaknya, habis kepunyaan dia. Dia melarat dan dia mau untuk menjaga babi. Dan pada akhirnya kemerosotan terus menerus terjadi. Sampai-sampai pun dia mau ingin memakan makanan babi. Tetapi sang empunya babi itu tidak memberikan kepada dia. Kalau manusia mau makan makanan 4 sehat 5 sempurna dan tidak diberikan, itu wajar. Mungkin karena dia malas tidak dikasih makan. Masih manusiawi. Tetapi bayangkan saudara, kalau makanan babi dikasih kepada manusia mau makan tetapi tidak diberikan itu. Berarti kalau kita bisa mencermati, wah status nilai orang ini sudah di bawah daripada babi kalau menurut yang punya babi. Ada di sini orang Manado kah? Apalagi saya lihat di restoran di bawah ya, nasi goreng sei babi. Nanti kalau ada yang tidur ini nih sore, kasih sei banyak nanti. Dia pikir dia akan maksimal membawa warisan yang banyak itu, pergi meninggalkan bapaknya, dia pikir dia akan bisa. Tapi ujung-ujung merosot, hidup tidak maksimal. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Hidup kita tidak akan maksimal jauh dari Tuhan. Kita jauh dalam persekutuan saja kita tidak maksimal. Kita tidak dengar apa yang menjadi perkataan pemimpin, kita hidup tidak maksimal. Makanya hari ini 4 penghalang dalam kehidupan kita tidak maksimal. Next. Yang pertama apa? Bersungut-sungut. Lihat kanan kiri, katakan pada dia, virus ini tidak boleh ada di tempat ini. Bersungut-sungut. Sebelum keterpisaan ini kuat sekali di dalam kehidupan anak ini bersungut-sungut ketika bersama-sama dengan bapaknya di rumah itu. Dan dia mau keluar dari rumah bapaknya. Tetapi maunya untuk keluar bukan mau langsung keluar, tapi meminta sesuatu. Pada tatanan itu sebenarnya seorang anak tidak bisa meminta warisan kalau bapaknya masih hidup. Beda dengan kita di Indonesia. Supaya lebih bagus kakak beradik, bikin surat wasiat. Nah, itu yang paling kuat, itu jangan sampai langsung mau pikir-pikir begitu ya. Tidak bisa. Dia merusak tatanan yang ada, sudah meminta di waktu ayahnya masih ada. Makanya yang sangat-sangat perlu untuk kita hindari dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita hidup maksimal dengan Tuhan. Jangan sama sekali kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Salah satu tindakan atau respon yang membuat bangsa Israel harus punya banyak waktu di padang gurun adalah apa? Bersungut-sungut. Status bangsa Tegar Tengkuk itu diawali lewat hidup mereka yang selalu bersungut-sungut. Keluar dari bangsa Mesir, mau ke tanah perjanjian, sampai di perjalanan, wah keingat akan makanan gratis yang ada di Mesir. Bersungut-sungut mereka. Ketika Tuhan kasih roti dari surga, mereka bersungut-sungut. Nah kita mau roti yang bagaimana? Mau roti apa kira-kira? Dilarang sebut merek kira-kira gitu ya. Ini yang membuat bangsa Israel terputar 40 tahun. Walaupun ada beberapa pendukung untuk berkata mereka juga lama di sana. Karena apa? Mereka tidak mampu bisa untuk mengalahkan orang Het, orang-orang Amori. Karena mereka orang-orang yang gagah perkasa untuk dikalahkan. Makanya mereka belajar dulu, dilatih dulu untuk berperang. Tapi masa 40 tahun, masa satu generasi sudah mati dulu baru mereka bisa masuk? Kita kan tidak mau begitu saudara. Makanya hari ini jauh-jauh daripada kita yang namanya bersungut-sungut. Saya mau scanning dulu. Wah tidak ada semua saudara. Di sini manis-manis semua. Damai sejahtera semua. Puji Tuhan. Tindakan yang tidak mampu melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut lihat rencana Tuhan abu-abu. Silinder 5 dia. Gak bisa lihat.
seandainya Tuhan punya rencana A, tetapi hidupnya bersungut-sungut, apa yang menjadi perkataan firman, kayaknya dilihat orang ini tidak mampu untuk menghidupi akan apa yang Tuhan rencanakan. Kenapa? Hidupnya banyak mengeluh, banyak bersungut. Dalam bahasa Yunani, kata bersungut-sungut ini menggunakan kata diagogutsu. Di dalam bahasa Inggris to murmur, complain, berbisik, berkomentar lebih. Ketika Pastor Paul lagi ada pengarahan kepada pengerja, pejabat-pejabat gereja, tiba-tiba Pastor Paul ada yang berbisik-bisik, bagaimana perasaan Dr. Paul? Pasti, iya kan? Ketika Tuhan memberikan arahan kepada kita, jangan berbisik-bisik dalam hati. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita, apalagi komplain, saudara. Tapi di jemaat ini tidak ada yang komplain-komplain. Tidak ada di sini. Atau sudah pulang tadi ya ibadah. Begitu dengan Tuhan, saudara. Apa hak kita untuk bisa komplain kepada Tuhan? Saya mau komplain dengan bagaimana Tuhan buat. Kan kalau orang berkesaksian, wah Pak Pendeta saya punya keluarga ada yang mati berturut-turut. Tapi kan beda, bukan satu rumah. Iya kan? Oh ada yang di sini meninggal, ada yang di sini. Kalau saya Tuhan izinkan dari mama Tuhan panggil tahun 2018, papa Tuhan panggil tahun 2020, tahun 2021 anak saya dipanggil Tuhan. Saya bisa komplain, terlalu bisa ada alasan untuk saya bisa komplain kepada Tuhan. Tapi apa hak saya untuk komplain dengan rencana Tuhan? Kalau mau pikir, waduh geram, ya geram. Berpikir papa dipanggil 2020, wah istri lagi mengandung dan berpikir, oh ada regenerasi nih. Puji Tuhan. Tapi ujung-ujung tanggal 1 Januari 2021 hadiah tahun baru saudara. Tuhan kasih. Habis khotbah. Tuhan izinkan istri bawa ke rumah sakit. Anak masih ada di dalam perut kandungan. Tiba-tiba karena COVID di 2021 dokter lambat apa semua susah. Masuk jam 3 nanti keluar dioperasi rumah sakit. Nanti tindakan operasi itu jam 9 lewat. Nanti sudah anak sudah tidak ada. Komplain bisa. Tetapi apa hak kita untuk komplain dengan Tuhan? Berbisik-bisik saja tidak boleh apalagi komplain. Kita akan lama di padang gurun, akan lama dalam dapur perapian kalau kita banyak komplain saudara. Masa kita jadi emas dilebur terus, tidak pernah ajar di pajangan? Mau tidak seperti itu? Jadi yang pertama, apa yang membuat kita sukar untuk maksimal? Bersungut-sungut. Jauhkan itu dari kehidupan kita. Karena sukar maju kita. Sukar untuk kita bisa maksimal kalau masih ada ini. Di depan-depan Pastor Paul, yes, ya dokter. Ya kan? Tapi lu, aduh kenapa begini? Di sini tidak ada begitu. Yang kedua. Nah ini pasti tidak ada. Sama-sama kita katakan bersama 2, 3. Merasa diri paling benar. Kenapa? Dia pikir dia bisa untuk keluar dari rumah bapaknya meminta warisan, meminta haknya, dia terus menerus menuntut. Dia pikir dia bisa untuk hidup jauh dari rumahnya, dari bapaknya. Tapi padahal kehidupannya makin hari terus merosot. Terus tidak maksimal. Sampai-sampai sejajarnya dia dengan binatang itu bisa-bisa dia lebih di bawah. Kenapa? Karena merasa diri paling benar. Saya punya nama Christ. Tapi ya biarkan Tuhan Yesus yang lebih luar biasa. Sehingga banyak orang panggil saya Chris. Ya itulah, enough saja. Itu cukup. Pastor Paul punya nama sendiri. Kita semua punya nama. Berarti semua kita punya ego masing-masing. Tetapi ego yang berdasarkan kepada self-centris seringkali mendatangkan kepercayaan diri yang berlebihan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita berbicara soal ego kita. Kalau sudah itu self-centris untuk kepentingan diri kita sendiri pasti akan berlebihan. Kenapa kita mau hanya kita sendiri yang terpuaskan? Lalu semua orang kos saja, kita aja yang punya rumah, kira-kira begitu. Kepercayaan diri yang berlebihan akan membuat seorang tidak menyadari bahwa dirinya sementara apa? Membuat pengakuan bahwa lebih benar, dia lebih baik, dia lebih hebat daripada orang lain. Di dalam bahasa Yunani, dalam konteks ini, kenapa sampai dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hamartia, padahal hamartia itu berbicara dosa. Berarti kalau kita, orang Manado bilang kefe sota angka, sombong sudah kelihatan sedikit, itu sudah dosa saudara.
pada waktu kita merasa diri paling benar, kita mulai melenceng. Jangan sampai virus ini ada di tempat ini. Maka tidak layak saudara untuk hidup di dalam damai sejahtera kalau selalu merasa diri paling benar. Itu akan membuat kita tidak maksimal. Kita cuma orang Kristen, tapi hidup kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Cuman sekedar bergereja, hari Minggu, wah luar biasa. Tinggal tidak bawa kasur plus 1 kardus Indomie. Tetapi hidup masih selalu diri merasa benar. Maka apa? Kemerosotan itu ada. Pikir-pikir mau meminta sesuatu yang baik dari bapaknya, dapat warisan, mau keluar, pikir hebat. Tapi ketika dia merasa dia hebat, maka disitulah awal kehancurannya. Awal hidupnya merosot, kehidupannya tidak maksimal. Dan saya tahu saudara, pada waktu kehidupan kita, kenapa? Karena kita sama-sama punya nama, kita punya ego masing-masing. Siapa tidak? Kita kalau seandainya kita disalahkan, pasti kita tidak mau. Tetapi kalau kita belajar menerima itu, diam, tahu dan mengerti apa yang Tuhan lagi bentuk hari ini, maka saudara akan maksimal saudara. Amin. Maka apa? Saudara tidak akan masuk kepada level yang ketiga kalau kita ini tahu, jangan sampai Tuhan saya ini mungkin karena sudah 10 kali berdoa satu hari ini, mulai merasa diri paling benar. Padahal kalau kita lebih banyak berdoa, kita makin banyak untuk hidup rendah hati. Datang ke gereja, kita orang paling suci kelihatan. Tapi apakah itu Tuhan mau? Jangan hanya sekedar kelihatan kita Kristen, tapi sebenarnya hidup kita banyak kepalsuan. Yang ketiga, selalu apa? Menuntut hak. Anak bungsu ini selalu menuntut hak. Bapak harus kasih. Saya minta warisan saya. Apakah kita ikut dengan Tuhan? Selalu hidup minta hak dengan Tuhan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Bukan kita yang kejar. Amin. Tetapi apa? Berkat yang kejar kita saudara. Kalau kita kejar berkat, kita lupa Tuhan saudara. Kita hanya cari berkatnya, kita lupa dengan Tuhannya. Maka di sini jelas, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti, bukan kita yang mengikuti, tetapi kebajikan dan kemurahan itu. Ketika sharing dengan Dr. Paul, ada tempat lagi yang memerlukan biaya yang sangat besar yang akan dibangun. Kita jalankan kewajiban kita, Tuhan yang tahu soal hak. Bukan kita yang selalu menuntut hak. Seringkali doa itu dalam kehidupan kita berisi permintaan. Coba belajar untuk next lagi. Di doa itu bersifat hubungan kita dengan Tuhan. Kita minta terus, minta terus, minta terus. Pada waktu kita minta dikasih. Justru ketika berkat ada. Kita malah, Ibu kenapa ini sudah tidak ke gereja? Aduh Pak Gembala ada catering. Padahal dulu waktu datang pertama 1 bulan awal. Woi rajin sekali. Ibadah 1, 2, 3 muncul terus. Kenapa mau minta doa supaya ada catering? Tapi dia tidak minta bahwa kadang-kadang di libur itu paling banyak orang pesan. Sampai hari Minggu pun diterima. Pada waktu Tuhan izinkan ada berkat secara jasmani. Ujung-ujung apa? Ke gereja. Pak Gembala telepon. Aduh Pak Gembala sibuk. Lagi ada pesanan catering. Orang itu terberkati mungkin secara jasmani. Tetapi hanya sekedar lip service dunia saja berkat. Karena apa? Orang dunia berbicara soal berkat pasti tahu soal keuangan pasti. Tapi tidak tahukah kita di dalam proses kehidupan kita itu juga berkat saudara. Karena berkat Tuhan itu ujung-ujungnya untuk melekatkan kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau persoalan untuk mendekatkan kehidupan kita dengan Tuhan, yaitu berkat Tuhan. Kalau kita dapat sesuatu yang berbicara soal materi dan itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu bukan berkat saudara. Saudara dapat mobil baru dan saudara sombong kepada orang lain. Bukan berkat Tuhan itu. Pasti hilang sukacita kalau ada anak-anak main, tulis nama. Iya kan? Nah kira-kira ada enggak pendeta-pendeta di sini, Pastor Paul, yang mobil baru lalu ada anak-anak tulis GBI Damai Sejahtera. Di mana anak itu kira-kira ya? Kita tidak akan maksimal dalam kehidupan kita kalau ikut Tuhan kita selalu menuntut hak saudara. Jalani saja.
Apa Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita lakukan. Kewajiban kita lakukan. Soal hak Tuhan pasti kasih. Amin. Dengan Tuhan berbicara soal hak itu Tuhan kasih. Kan apa? Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Konteks jauh dalam perjanjian lama ketika Tuhan kasih mana dari sorga. Makan setelah itu selesai. Jangan bungkus. Kalau bungkus basi. 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 bakul tanpa orang Manado. Kalau orang Manado pasti pulang babungkus. Itu yang banyak senyum itu Dr. Paul suka bungkus itu semua itu. Orang yang self-centris akan selalu menuntut hak tanpa bisa melakukan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab. Sukar untuk dapat berpikir dan menjalankan kewajiban. Kalau orang itu selalu menuntut hak, dia tidak tahu dia akan hilang kendali untuk berpikir soal kewajiban. Yang dia tahu hanya apa yang saya akan dapatkan. Makanya Presiden Amerika bilang begini, masyarakat Amerika selalu harus berpikir apa yang menjadi sumbangan engkau kepada bangsa ini. Apa yang harus engkau lakukan untuk diberikan kepada bangsa ini. Jangan sekali-kali terus berpikir soal bagaimana bangsa ini bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, kita dengan Tuhan seperti apa? Apakah kita harus menuntut hak terus kepada Tuhan dan kita lupa akan kewajiban kita, atau bagaimana kita melakukan kewajiban kita tanpa mempedulikan hak itu? Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin salah atur berkat kepada kita, saudara. Pasti ya dan amin. Kan Tuhan yang atur berkat kepada kita. Kalau kita susah diatur, tidak akan bisa diatur berkat buat kita. Makanya harus jadi orang yang bisa diatur. Lihat kanan kiri. Katakan pada dia, saya melihat orang yang bisa diatur. Amin. Iya kan Dr. Paul? Bisa diatur semua ini. Puji Tuhan. Cuman disangir kayaknya yang susah-susah ini. Selalu melanggar tatanan yang baik atau aturan-aturan. Kalau berbicara soal pemuas kehidupan jasmani, orang itu bisa menabrak aturan. Firman aja disikat, pokoknya halal tidak halal jalan. Yang penting apa? Hal jasmani bisa terpenuhi. Kalau apa? Hidup selalu menuntut hak. Kan Tuhan bilang kan bukan di bawah, hidup kita kan harus di atas terus. Nah, untuk lebih cepat kan mau halal atau tidak halal, sikat saja. Kan bukan begitu, saudara. Selalu berakhir kepada penyesalan. Orang yang selalu berpikir hak dalam kehidupannya ikut Tuhan, akhir-akhir pasti penyesalan. Maka harus cepat berbalik untuk berpikir soal kewajiban itu jauh lebih utama. Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita buka Alkitab, baca firman, aduh yang ini jangan dulu dilakukan. Kayaknya yang ini masih bisa dilakukan ya. Pakai stabilo lagi ya. Tapi bukan begitu. Apakah firman sama seperti kita cabut undian sama kayak kemarin di PGP. Cabut gak dapat lagi. Sudah jauh-jauh dari sangir, door prize tidak dapat lagi. Mungkin Tuhan berkata kalau seandainya dapat sepeda listrik, ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga sepeda listriknya. Jadi yang ketiga apa saudara? Selalu menuntut hak. Jangan sekali-kali kita ikut dengan Tuhan selalu menuntut hak. Yang keempat, yang terakhir. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Terpisah jauh dari Tuhan. Penghalang kemaksimalan yaitu pada waktu kita terpisah jauh dengan Tuhan. Pada waktu saya punya sesuatu di tangan saya. Kalau saya dekat dengan Dr. Paul, saya kasih. Pasti langsung dapat. Tapi kalau saya jauh, ada kemungkinan tidak bisa untuk didapat. Kemungkinannya bisa jatuh. Makanya dengan Tuhan seperti itu, melekat terus dengan Tuhan. Maka apa? Sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan berikan kepada kita. Kita dekat dengan Dia, kita bisa langsung untuk mendapatnya. Tapi posisi kita jauh dari Tuhan, apalagi makan lagi kali lupa berdoa. Baru makan saja lupa berdoa. Apalagi kalau mau ada saat teduh, pasti lupa semua. Karena ada damai sejahtera, makanya ingat semua, saudara. Terpisah jauh dari Tuhan. Sehebat apapun manusia, tetap memiliki keterbatasan, saudara. Saudara mau kaya luar biasa, tapi di pulau itu tidak menerima
kekayaan saudara, sama aja bohong. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu karena kita posisinya orang yang terbatas. Kenapa kita terkumpul di tempat ini memuji menyembah Tuhan? Karena kita tahu status kita adalah manusia yang terbatas. Karena kita perlu Tuhan yang tidak terbatas itu, saudara. Yakobus berkata apa? Kita seperti dengan uap. Kelihatan sebentar. Lalu, tapi ada lagu berkata, mau hidup 1000 tahun lagi. Uap bagaimana kalau uap 1000 tahun? Tidak bisa. Tapi kalaupun uap itu sebentar kelihatan, pada waktu kelihatan harus berdampak, saudara. Harus maksimal. Karena kita kembali semua 2 kali 1, saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi selagi saudara masih kuat, masih punya kemampuan Tuhan kasih, jadi berkat. Harus maksimal. Saya juga lagi belajar untuk maksimal, saudara. Masih banyak yang kurang, tapi perlu diterobosi terus. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Khotbah tambah 15 menit lagi, mata sudah mulai terbatas, saudara. Sehebat apapun manusia tetap memiliki keterbatasan. Jauh dari sang sumber, maka hidup kita tidak mampu untuk mencapai apa? Kemaksimalan. Pada waktu anak ini mengira meminta warisan, dia jauh dari bapaknya. Dia pikir dia akan hebat, tapi tidak. Dia lebih di bawah nilainya daripada binatang. Sehingga makanan babi pun tidak layak untuk dia. Itu bukan lagi maksimal, tetapi kemerosotan yang begitu luar biasa terjadi saat ada jarak dengan Tuhan. Saat ada jarak dengan sang sumber itu. Harus dekat-dekat dengan Tuhan. Kadang kita pergi, kita bersembilan kemarin ke Timur Leste, Kupang, semua sepak bola pria. 9 orang, tinggal tambah 2 lagi kesebelasan. Laki-laki semua. Nah, bagaimana kangen kita kepada istri kita, kan? Sangat-sangat kangen. Kita harus munculkan begitu dengan Tuhan, saudara. Amin. Harus seperti itu. Pada waktu kita lagi melakukan sesuatu yang tidak berkenan, cepat berbalik. Sama seperti Daud, Tuhan biarkan rohmu itu jangan sampai hilang daripadaku. Tapi kadang-kadang kita keenakan dengan dosa. Almarhum papa saya bilang begini, kebiasaan yang buruk tidak usah dilatih, tapi kebiasaan yang baik perlu dilatih. Ketika kebiasaan yang baik itu dilatih, akan menjadi gaya hidup kita. Begitu juga dengan kebiasaan buruk. Pada waktu kita melakukan dosa yang kita anggap kecil dan terus menerus dilakukan, kita sudah tidak anggap itu dosa. Dan kita akan nyaman di sana, saudara. Faktor kekalahan manusia adalah merasa diri bisa dengan kemampuannya. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Nah, kita apa yang kita pakai ketika kita dalam persoalan, dalam pergumulan kita, apa yang kita pakai, kekuatan kita atau kita bergantung kepada Tuhan. Hidup kita tidak akan maksimal kalau kita jauh dari Tuhan. Makanya ketika kita akan ada pergumulan, ingat Tuhan nomor 1. Dia prioritas utama hidup kita. Jangan jadikan dia reserve, cadangan. Jadikan dia yang utama. Amin. Maka kita akan melihat hidup kita maksimal. Next, kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang maksimal. 2, 3. Bersungut-sungut, merasa diri paling benar, selalu menuntut hak, terpisah jauh dari Tuhan, akan membuat kehidupan kita tidak bisa masuk dalam kemaksimalan kehidupan yang sudah direncanakan oleh, amin. Jauh-jauhkan dari keempat hal ini, karena virus ini lebih berbahaya dari cacar monyet. Jauh-jauhkan ini, sehingga kehidupan kita betul-betul maksimal dengan Tuhan. Jangan sampai kita ke gereja cuman gaya-gayaan. Wah, di sana sini hari Minggu orang pada sibuk ke gereja, lalu saya kok Kristen tapi tidak ke gereja, ikut-ikutan. Jangan sampai kita jadi Kristen penikmat. Ada gereja bagus kita di situ, lebih bagus kita di situ, dan hidup tidak menentu, saudara. Tapi kalau jadi Kristen harus jadi Kristen yang maksimal. Amin. Lihat kanan kiri, kasih jabat tangan dan bilang selamat hidup maksimal. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada kesempatan di siang menjelang sore hari ini. Mari tim pemuji, kita semua bangkit berdiri.
Saya mengundang istri saya gitu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Dan kami beri kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau beri kemuliaan dan hormat kami, dan hormat, Engkau angkat suara pujian, Engkau agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu tidak tahu apa yang lagi dialami oleh jemaat-Mu Tuhan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak membuat dia maksimal. Tetapi yang hamba-Mu yakin dan percaya, jangan sampai mereka jauh dari Tuhan. Hari ini kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi kepadamu Tuhan. Ini tindakan properti kami untuk kami meminta Engkau turun tangan. Pada waktu Engkau turun tangan, kami percaya maka ada banyak terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kadang kehidupan kami sepertinya dekat dengan dosa, tetapi hari ini Tuhan, kalau dosa itu menjadi penghalang saya untuk maksimal, kami meminta ampun di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Yang hamba-Mu yakin dan percaya Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami, melihat kemauan kehidupan kami untuk selalu hidup maksimal dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ampuni setiap kami kalau kami hidup hari-hari ini tidak maksimal dengan Engkau. Kami masa bodoh dengan Engkau. Sepertinya kami melakukan aktivitas rohani, tetapi kehidupan kami bertopeng. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kami lakukan. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena kami tidak mau hidup kami rata-rata. Kami tidak mau hidup kami standar, tetapi kami mau hidup kami maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau berkata hidup kami maksimal, hidup kami maksimal, hidup kami maksimal. Kami tidak mau hidup oleh apa kata orang. Orang boleh berkata kami tidak ada kemampuan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa hidup kami penuh dengan talenta-talenta yang luar biasa. Amen. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kanan kami tinggi-tinggi. Biarkan Tuhan beracara di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap persungutan dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus ditolak. Di dalam nama Yesus, biarkan kata-kata ucapan syukur yang keluar dari mulut kami, kata-kata berkat yang keluar dari mulut kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalaupun ada dalam kehidupan kami yang selalu mementingkan diri sendiri, yang selalu berpikir untuk dirinya sendiri, hari ini kami mau berkata Tuhan, Tuhan biarkan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarkan Engkau selalu dekat dengan kami. Jangan jauh-jauhkan hidup-Mu daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan Engkau berperkara bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus.
mengatasi Engkau baik, sangat baik, amat baik. kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengaatmu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi-Mu aja Yesusku. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik terjadi bagi setiap umat yang ada di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk sebentar. Haleluya. Maksimal ya. Ada luar biasa kata-katanya ya. Tapi jangan lupa maksimalkan maksimalmu. Kenapa? Kadangkala kita sudah maksimal, kita sudah puas di situ juga. So jangan mengandalkan kekuatanmu. Kamu udah capai sesuatu, kamu rasa kamu udah puncak, tapi kamu maksimalkan kemaksimalanmu. Ya, supaya saudara terus mendorong dirimu supaya saudara itu berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan setiap umat Kristus itu kita tahu itu seperti Pak Pendeta Kris berkata, kita semua ada kekurangan. Biar kita capai juga tetap ada kekurangan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. So kita harus maksimalkan, mendorong diri kita. Artinya juga memukul tubuh kita. Ya, artinya juga itu mendisiplinkan. Itu sebenarnya kata-katanya semua itu di dalam khotbahnya itu. Ya mungkin Pak Kris itu bikin manis sedikit supaya semuanya damai sejahtera. Ya, amin. Semuanya damai sejahtera kah? Ya, di dalam damai sejahtera harus ada ujian. Di situ ada badai dan kamu tetap berdamai. Di tengah-tengah badai, baru saudara capai tujuannya. Jangan lupa itu saudaraku ya. Oke, so ini sudah saat untuk kita memberi sesuatu yang terbaik kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Siapa yang beracara di sini pemberian? Siapa yang beracara di sini dalam pemberiannya? Apakah saudara beracara atau Tuhan yang beracara dalam pemberianmu? Nah itu juga kita bisa lihat maksimal atau enggak maksimal. Amin. Oke udah asyik, udah siap? Silakan. Jangan lelah Oh iya. bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan,
mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sudah siap untuk dibangun? Segala sesuatu kita harus bangun. Amin. Bangun dirimu dalam Tuhan Yesusku. Dan jangan lupa bangun kerajaan Tuhan juga. So ini kali Bapak Pendeta itu datang dari Sangir. Saudara udah tahu kah? Jangan sungkan-sungkan memberi yang terbaik. Supaya mereka bawa pulang upah yang terbaik. Artinya maksimal juga. Ya, kalau nggak ada kosongin tabungan. Saya udah siap memberi. Ini kali kita memberi untuk hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman sudah katakan, kita harus selalu memberkati yang mengajar kita. Apakah saudara belajar sesuatu ini hari? Amin. Diberkati kah? Amin. Sesuai, so saya bisa tahu bagaimana engkau diberkati dengan pemberianmu. Nanti saya hitung kan, so saya tahu, oh ini pengajarannya kurang mantap buat orang. Atau mantap sekali, artinya pemberiannya luar biasa. Amin. Udah siap memberi nggak? Oke, silakan. Ratakan tanah yang bergelombang. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ini belum siap dibangun ini. Udah siap dibangun kah? Udah siap ya? Oke, siap dibangun ya? Ratakan tanah Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Allah sumber kuatku, Ayo. Allah sumber Oh iya. kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Allah sumber kuatku, Oh iya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Semua yang hidup berkata. Allah sumber Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. kuatku
Tuhanku dan bagianku selamanya. 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 Haleluya. Segala kemuliaan bagi Yesus saja. Haleluya. Mari kami angkat dua tangan kami kepada Bapa yang surga. Tuhanku yang luar biasa. Engkau ajaib. Engkau penuh dengan anugerah. Kami berdoa, biar firman-Mu diteguhkan dalam hati kami. Supaya kami bisa menjadi alat-Mu yang luar biasa. Ajar kami, maksimal kami Tuhan, di dalam Engkau aja. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi bersandar kepada Engkau saja. Mengandalkan Engkau saja Tuhan. Tuntunlah kami dalam segala sesuatu, supaya kami bisa menjadi alat-Mu yang luar biasa. Bisa dipajang, supaya orang bisa lihat Tuhan itu luar biasa. Karena Engkau semuanya bisa, semuanya jadi hanya karena Engkau. Tuhan, pada saat ini curahkanlah kasih-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu, meteraikan kami dengan damai sejahtera-Mu, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus tambah erat, tambah hari Tuhan. Sebagai hamba-Mu kami lepaskan kuasa dan urapan-Mu di atas seluruh jemaatnya, biar mereka menerobos, sukses, dan berhasil dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya, bisa saya tahu ada orang pertama kali datang kah? Bisa saya lihat tanganmu yang pertama kali datang? Oh, enggak ada ya? Oh, artinya kita kurang kerja keras. So, jangan khawatir. Semangat tetap membawa jiwa-jiwa yang baru. Dan jangan lupa juga untuk kita itu tanggal 5-6 Oktober kita rayakan The Feast. Hanya satu kali ibadah, dua-duanya. Jangan lupa ajak teman-temanmu, bawa satu jiwa yang lain lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita temu lagi. God bless you and we love you.